apa gitu. Ayo silakan tenangin. Nih, ntar lu deh saya sebentar mau foto di sini. Iya. Foto keluarga teman-teman. Foto keluarga semua. Tapi sih lebih sopannya iya. Ayo, Mas. Yang kotak-kotaknya itu dari Belanda, Pak. 1745. Kotak-kotak dari Belanda ada dua warna sebenarnya, Pak. Warna biru sama warna coklat. Tapi lebih banyak ada di istananya, Pak. Ini pakai semen ini ya, bukan? Enggak, Pak. Enggak. Satu, dua. Ya kalau kata orang sekarang kan umum putih telur. Sebenarnya itu ini disebutnya kuta kosot, Pak. Kuta itu artinya tembok. Jadi kosot itu yang digosok. Jadi sebelum bata-bata itu ditempel, direndam dulu di dalam air. Setelah sudah direndam, antar bata itu lalu diangkat lalu digosok. Karena bahannya dari tanah merah, akhirnya menempel. Kalau pakai putih telur, secara logika telurnya sebanyak apa? Iya sih benar. Iya. Tadi kunci mobil buat taruh. Aman. Silakan Ibu. Kevin. Bisa saya mulai ya Ibu ya? Bapak. Oke, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Farhan yang akan memandu di sini. Jadi standar waktu itu 45 menit sampai dengan 1 jam. Kira-kira kelamaan apa nih? Enggak. Cukup ya? Cukup. Nah, ini saya ditemani oleh PKL. Nanti di sini dia akan mendampingi. Kalau ada yang kurang bisa tanya. Nah, oke, saya awali. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu sejarah awal Keraton Kasepuhan ini. Jadi Keraton Kasepuhan ini dibangun pada tahun 1430. Yang nama awal keraton itu namanya adalah Keraton Pakuwati. Yang dibangun pada 1430 oleh putra dari Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Nah, beliau ini membangun keraton ini untuk putrinya yang bernama Nyimas Pakuwati. Makanya nama awal keraton itu disebut Keraton Pakuwati. Nah, akhirnya pada tahun 1479 diserahkanlah kepada keponakannya sendiri sekaligus menantunya. Karena Nyimas Pakuwati menikah dengan sepupunya sendiri yang bernama Sesarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan gelar itu adalah Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati adalah raja pertama di sini. Sejak masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, barulah Cirebon itu mengalami masa keemasan. Wilayahnya sekarang sudah mencakupi 25 hektar. Nah, akhirnya pada tahun 1529 Sunan Gunung Jati memperluas keratonnya ke arah barat daya sebagai pusat pemerintahan. Di sana lebih luas lagi nanti, Bu. Nanti tapi yang kita kelilingi itu ya 3 hektar saja. Sisanya itu sudah penduduk. Nah, akhirnya pada tahun 1678 terjadilah proses sejarah. Ini yang menjadikan Cirebon itu 2 kesultanan. Jadi kakak beradik yang dua-duanya jadi sultan. Campur tangannya Belanda, Bu. Jadi kakaknya tetap bertahta di Keraton Pakuwati ini diberi gelar Sultan Sepuh. Yang sepuh itu artinya adalah tua. Kira nama keraton itu disebut Keraton Kasepuhan. Gitu. Adiknya mendirikan keraton baru yang jaraknya 500 meter dari sini ke arah barat, disebutnya Sultan Anom. Nama Anom ini dari kata muda. Artinya muda. Nah, akhirnya nama keraton itu disebut Keraton Kanoman. Secara adat istiadat, keraton ini dua-duanya masih aktif, hanya tidak ke politik seperti di Jogja. Kalau Jogja itu kan sultannya otomatis kepala daerah di sana. Emang masih ada lagi? Masih ada. Sekarang Sultan ke-14 dari generasi ke-19 Yang apakah Kasepuhan? Kasepuhan, Kanoman pun ada. Terus Nah, bentrok nggak kalau kayak begitu? enggak kalau sekarang enggak. Tapi enggak sebagai otoritas daerah enggak. Enggak. Jadi Ada hanya pemangku adat. Pemangku adat. Iya, pemangku adat. Fungsinya buat pokoknya. apa? Mas sekarang hampir tetap raja sama. Di sini itu sultannya itu ketua forum raja dan sultan Nusantara, Bu. Malah. Nanti itu festival keraton tanggal 5 September di sini. Tuan rumahnya di Cirebon. Mereka tinggal Di dalam. Oh, ada Di dalam ada. Tinggal masih luas lagi makannya. Nanti kita masuk ke dalam lagi. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini kita sekarang berada di bangunan yang namanya adalah Siti Inggil. Nah, Siti Inggil ini artinya Siti itu artinya adalah tanah. Dalam bahasa Jawa Siti artinya tanah dan Inggil itu artinya adalah tinggi. Jadi Siti Inggil ini artinya adalah tanah yang ditinggikan.
Yang fungsi bangunan ini dulu untuk melihat acara di rumah sana itu. Bangunannya di depan, yang acaranya itu digelarnya setiap hari Sabtu. Dikenal dengan nama acaranya itu Sabtonan. Jadi Sultan dengan keluarganya ini duduk di 5 bangunan yang ada di sini. Nah, di sini ada 5 bangunan tanpa dinding. Sebelah kanan namanya adalah Semartinandi. Nah, Semartinandi itu tempat duduknya penasehat Sultan, Bapak. Nah, tiangnya ada 2, itu melambangkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini kalau yang kita duduk ini namanya adalah Malang Semirang. Ini tempat duduknya Sultan dengan keluarganya. Jumlah tiang total itu ada 20. 20 ini melambangkan 20 sifat Allah, wujud tidak makhluk dan seterusnya. Dengan yang tiang utama yang ada di tengah ini melambangkan rukun iman. Nah, ini sebelah kirinya namanya adalah Bani Pandawa Luna. Ini tempat duduknya Panglima Perang. Tiangnya ada 5 melambangkan rukun Islam. Nah, ini di belakang saya ini namanya adalah Mandi Pengiring. Ini tempat duduknya pengiring-pengiring Sultan. Nah, ini tiangnya ada 8 melambangkan rahmatan lil alamin. 8 biji rumah tangga. Sebelahnya masih asli, Pak. Dari tahun berapa Mas? 1800? 430. Kalau gentengnya sudah ganti. 2013 Iya, 600 tahun yang lalu. Iya. Nah, ini di sebelahnya lagi adalah namanya Mandi Karesmen. Itu tempat dibunyikannya gamelan. Iya. Ini apa atapnya sudah ganti. Ini tiang ada tajam-tajamnya gitu. Biar nyangkut, Bu. Iya, karena kan pakainya kayu. Tapi kalau di atas di rumah nggak kayak gitu? Kan beda, ini asli. Ini tiangnya asli. Tiangnya asli. Ini masih asli. Di bawahnya pun masih asli. Ini ke bawah masih asli. Kayu. Iya, kayu jati. Nah, dari 5 bangunan yang ada di sini, itu hanya Mandi Karesmen sampai sekarang masih difungsikan. Itu dibunyikannya gamelan setiap 1 tahun 2 kali, Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi menyambut Sultan selesai sholat Id dari masjid yang ada di depan sana, Ibu. Itu masjidnya yang warna merah itu yang dibangun pada tahun 1500 oleh Sunan Kalijaga, dan yang sampai sekarang itu adat istiadatnya adalah setiap azan sholat Jumat itu azannya dilakukan oleh 7 orang, dan khotbahnya itu masih menggunakan bahasa Arab. Iya. Barangkali nanti mau datang hari setiap kalau ada Jumat, nanti Kamu barangkali. pada ngerti gitu ya? Ya ngerti sih enggak mungkin. Mereka hanya mendengarkan, ini kan nggak boleh ngobrol. Berarti yang ini masih keturunan Sunan Kudus ini? Masih. Yang Keturunan ke-19. ke-19. Oke, sampai sini barangkali ada yang perlu tanyakan. Kita lanjut. Oke, boleh. Ayo lagi. Ayo. Kita lanjut lagi. Kan? Nah, ini Ibu Bapak ada sepasang batu. Nah, ini namanya Lingga dan Yoni. Ini simbol penghormatan terhadap agama Hindu. Iya. Ini lumpang sama alu. Nah, ini simbolnya laki-laki dengan perempuan, bahwa Allah itu Tuhan kita menciptakan segala sesuatunya pastilah berpasangan. Ada laki-laki. Ini buat pagi ya? Nah, iya, kalau ini buat pagi. Lumpang dengan alu. Kalau lumpang ini Coba-coba. kalau alunya ini lingganya itu fungsinya untuk jam matahari kalau dulu. Jadi dari arah bayangan matahari kita tahu jam berapa Loh, sekarang. kok kamu? Sekarang itu kan untuk sholat, kalau sekarang mah nggak bisa karena kan tetap Adi jangan. Adi jatuh di. jatuh sayang. Ayo. Ayo, oke silakan. Yuk Kevin, Hanyo. Hai. Nah, ini kita melewati sebuah bangunan Ibu Bapak. Ini namanya pengada. Nah, pengada ini dulu fungsinya adalah untuk 5 aparatur dalam keraton. Jadi untuk penerimaan laporan. Dulu itu tamu sebelum masuk itu harus lapor dulu. Tapi sekarang udah enggak kan? Udah nggak difungsikan. Nah, sekarang sudah difungsikan lagi. Nah, sekarang kita Boleh pagi. ibu. Abi capek.
gerbang namanya adalah regol. Ini asli. Ini asli. Regol ini artinya gerbang ke atap. Pintunya sudah ganti Pak. Dulu pintunya itu kayu dari bawah sampai atap. Disebutnya pintu geledegan. Nah, kenapa disebut geledegan? Karena saking besar pintunya, ketika dibuka itu bunyinya seperti gemuruh geledek. Nah, ini sebelah kanan ada musola namanya Langgar Agung, sampai sekarang masih difungsikan untuk sholat. Jadi kalau dulu hanya untuk keluarga keraton, sekarang ini mulai sholat. Nah, ini museumnya, barangkali nanti mau masuk, kita masuk aja dulu ke dalam keraton. Museumnya isinya apa? Ini barang-barangnya. Oh, barang. Adi. Makanya itu kereta kencananya. Yang fungsi airnya hanya untuk pencucian senjata. Sampai sekarang masih difungsikan setiap bulan suruh atau 1 bulan. Masih keluar airnya? Masih keluar Pak. Senjata keris. Kita keris seperti itu. Ini keris kan suruh tapi tahun sekali. Ini sumur untuk mencuci senjata. Dan seperti itu. Foto dulu Ibu di sini. Tapi ini masuknya Jawa Barat. Jawa Barat. Cirebon itu letaknya Jawa Barat Pak, tapi tidak berbahasa Sunda. Kita juga berbahasa Jawa. Jadi bahasanya apa? Bahasa Cirebon, karena Cirebon itu dari kata caruban, yang artinya adalah campuran, multi etnis dari dulu sampai sekarang. Silakan. Apa saya fotoin? Ini namanya Taman Bundaran Dewandari. Nah, di Taman Bundaran Dewandari ini terdapat 2 patung harimau putih. Itu melambangkan Pajajaran. Jadi bagaimanapun Cirebon adalah penerus dari kerajaan Pajajaran. Karena Prabu Siliwangi itu kakeknya Sunan Gunung Jati. Pajajaran tuh di Bandung. Bukan. Sunda. Di apa namanya? Pakuan. Bogor. Nah, ini Sunda. ada sepasang meriam dari kerajaan Galuh Pakuan. Nah, ini di tengah-tengahnya ada meja dan kursi batu yang dibawa dari Gujarat India oleh Dr. Raffles tahun 1811. Yang membawanya Dr. Raffles Mauli tahun 1811 dari Gujarat India. Nah, ini di depan ada patung sapi kecil Lembu Nandi, itu penghormatan terhadap agama Hindu. Karena kalau di Hindu itu sapi disucikan karena tunggangan Betara Siwa. Jadi kita simbol toleransi. Tetap kita pasang. Biarpun ini kerajaan-kerajaan Islam, tapi simbol toleransinya tinggi. Itu kalau itu udah dijelasin belum tuh? Singa itu udah ya. Penerus kerajaan Pajajaran. Mau foto di tengah-tengahnya? Sebelah kiri ada bangunan yang namanya Sri Manganti. Nah, Sri Manganti itu Sri dari kata raja. Manganti yang artinya menanti. Jadi ini ruang tunggu tamu untuk menanti raja. Kamu Sri siapa? Ini mau main. Main. Nanti kalau mau ke Madu mau tinggal di sini foto-foto terserah. Nah, ini sebelah kanan ada bangunan yang namanya adalah Lunjuk Pak. Lunjuk ini dari kata asalnya petunjuk, tempat informasi. Ini ada gapura yang namanya Gapura Kutagara Wadasan. Ini yang identik, yang atas itu motifnya Megamendung, batik khas Cirebon. Iya. Megamendung Cirebon ya. Iya, Megamendung Cirebon. Itu ada unsur Cina juga kan ya? Ada. Dari lukisan Cina. Iya. Karena Sunan Gunung Jati itu pernah menikah dengan putri Cina dari dinasti Ming, tapi menikahnya selama 4 tahun tidak punya keturunan dari Cina. Seperti itu. Menikahnya tetap secara Islam. Menikahnya 6 kali, istrinya tetap 1. Jadi rata-rata istrinya tidak panjang umur. Menikah meninggal. Nah, ini di istana ini yang tadi ditempeli hiasan-hiasan dinding Ibu Bapak. Porselen ini yang kotak-kotak itu dari Belanda tahun 1745. Nah, ada 2 warna. Yang warna biru itu menggambarkan pemandangan alam di Belanda, sedangkan kalau yang coklat itu adalah kisah Nabi, tapi sumbernya dari Injil Perjanjian Lama. Seperti bahasa. Nah, ini silsilahnya. Ini silsilah Sunan Gunung Jati dari garis keturunan ayahnya dengan dari ibu.
Kalau dari ayah, dia keturunan langsung dari Rasulullah, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini punya putri yang bernama Sayyidatina Fatimah atau Siti Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali. Lalu melahirkan dua putra, Sayyid Hasan dengan Sayyid Husain. Sunan Jati dari Sayyid Husain, nah ini bapaknya Syarif Abdullah. Bapaknya Sunan Jati ini menikah dengan putrinya Prabu Siliwangi yang bernama Nimas Rara Santang. Adik dari Pangeran Walang Sungsang, kakak dari Prabu Kian Santang. Nah, ini raja-raja yang pernah bertahta di sini. Dari yang pertamanya Sunan Jati sampai raja yang sekarang namanya Pangeran Raja Adipati Arif Mukhtar. Iya, bapaknya itu dari Timur Tengah. Iya, gitu. Iya. Sunan yang Kan asli gelarnya cuma Syarif. Sunan Kalijogo doang dari Tuban. Buka Arab. Tapi Mukanya semua ada itu Arab fotonya semua. nggak ada. Ada lah, masa yang Lukisan itu. suka digambar itu loh, Wali Songo. Kalau yang gambar itu Bukan halusinasi. Bukan halusinasi. seperti itu. Karena kan dulu itu zaman dulu belum ada kamera. Gitu. Orang mau melukis Sunan Jati pun segan. Prabu Siliwangi ini kalau yang asli nggak ada. Nah ini istananya. Nah ini di istana ini Sultan masih menerima tamu tapi ditutup. Ini dibuka hanya setiap hari kedua Lebaran Idul Fitri. Sultan open house di sini. Nah ini pintu depan dengan pintu tengahnya itu dibuat sengaja tidak lurus, pengaruh budaya Cina. Kenapa ditutup? Feng Shui. Pintu depannya bengkok. Kenapa ditutup? Ah, sultannya tinggal di situ. Sultan tinggal di sini sebelah kirinya. Mana mas? Sebelah kiri sebelah sana ini. Ya, ini tembus sih. Alasan ditutup karena Sultan pun tinggal di sini. Iya, sama Kan di yang sini. ada Sultan. Takutnya kan kalau tamu itu nggak semuanya kita awasin, takutnya masuk ada. Iya benar. Ini silsilahnya barangkali mau difoto. Ini bisa nanti. Tapi ini sih, Pak. Yang merah ini ya. Iya. Tempatnya. Ini lukisan tangan Bu Pak. Timbul, bukan cetakan. Ini istana yang tadi. Mas udah pernah masuk? Ya udah dong. Kalau ada acara kan masuk. Apanya? Ada Sultan sama pembantu-pembantu sama anak-anaknya sama istri. Kalau kesananya rumah keluarga, anaknya sudah besar Bu. Yang paling kecil itu 20 tahun. Tapi mereka aktivitasnya bekerja juga. Bekerja, seperti biasa. Ngandelin upeti. Kalau di sini itu nggak ada sistem upeti, jadi ini karena kerajaan Islam, sistemnya itu zakat. Jadi kalau ada yang memberi, ada upeti. Kerajaannya ini keluarga masih tinggal sini, silakan. Karena ada sumur, sumurnya itu bisa langsung diminum. Halo. Bisa disewa. Waktu kemarin terakhir itu Nani Wijaya nikah di sini Bu. Oh, dia orang Cirebon. Iya Nani Wijayanya orang sini. Sewanya berapa? Awas, atas, Saya nggak tahu. Kurang tahu. atas, Sewanya ngomongnya ke Sultan. atas, Sultan. Ustaznya dulu. atas. Ikonnya harimau itu ya. Nun. Tapi kesana-sana sudah tidak ada. Hanya souvenir barangkali Bu. Tempat makan juga barangkali mau makan. Oh. Jadi ada salah satu dari saya Iya. mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat. Mudah-mudahan nanti bisa ada lagi di sini dengan teman-teman lagi. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.